Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bintang yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih bulan Syawal, sobat. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memudahkan kita bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Harapan terbesar kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama pendahulu kita yang saleh, kanu yad'unallaha sitata asyhur. Mereka itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ayyablughum syahr Ramadan. Berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Ramadan. Wa yad'una Allah, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelahnya agar diterima amal ibadahnya. Sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diterima amal saleh kita di bulan Ramadan. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman bil amali. Jadikanlah kalian yang namanya harapan kalian kepada diterimanya amal ibadah itu benar-benar fokus perhatiannya, lebih besar perhatiannya dibandingkan amal itu sendiri. Alam tasma'u, bukankah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima Allah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwan fiddin, sobat Bintang yang semoga Allah muliakan. Di antara tanda diterimanya amal soleh kita, di antaranya sebagaimana para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya amal soleh yaitu hamba itu dimudahkan beramal soleh setelahnya. Dan begitu pula sama senada ucapan ini disampaikan pula oleh ulama kita Ibnu Rajab Al-Hambali. Sehingga man amila hasanatan, siapa yang dia beramal hasanah dan dia diantara diterimanya apa? Yaitu atba'aha ba'dah bi hasanatin, yaitu dilanjutkan amal itu dengan amal soleh selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan kita dipermudah beramal soleh selanjutnya. Maka jangan buru-buru menyimpan mushaf Quran Anda di almari. Jangan buru-buru melipat sajadahnya untuk meninggalkan sholat malam. Maka berikut amalan yang selayaknya kita amalkan di bulan Syawal ini. Yang pertama, yaitu dianjurkan puasa Syawal, yaitu selama 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadhana, siapa puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dia seakan-akan berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Kalaupun kita diperintah Allah SWT puasa setahun penuh pun kita juga berat. Tapi Allah memberikan, Masya Allah, fasilitas dengan berpuasa setahun penuh, namun 1 bulan Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka niatkan, ya, hari ini masih bulan Syawal, mari kita ya berpuasa Syawal. Bagi yang belum, silahkan untuk mengamalkan puasa Syawal ini untuk mencari faidah dan juga fadilah di puasa 6 hari Syawal ini. Baik, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih baik diutamakan qadha dahulu, baru kemudian puasa 6 hari, ya, puasa sunnah Syawal 6 hari. Ya, itu lebih baik. Ya, sehingga qadha dahulu. Sehingga dalilnya adalah man sama Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan. Ramadan itu bulan. Kalau sudah kelar, punya hutang segera dilunasi, baru kemudian diikutkan puasa Syawal 6 hari. Ini
Berarti kodok dahulu. Kemudian puasa 6 hari, memang diantaranya pendapatnya Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan lebih baik berturut-turut. Namun, kalaupun tidak berturut-turut pun tiada masalah. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu kita, terutama untuk laki-laki, berjamaah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, la islama liman taraka salata. Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Ya, begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjamaah. Di antara dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan sholatlah dan rukuklah bersama teman-teman atau jamaah lain yang rukuk. Maksudnya apa? Kalian berjamaah. Jangan tinggalkan, ya, harus lebih giat lagi. Ya, begitu. Sobat bintang yang semoga Allah muliakan. Yang ketiga, menjaga sholat malam. Dulu di Ramadan, kita sholat witir, sholat tarawih pun diantara bentuk sholat malam. Maka, dahulu di saat Ramadan kita bangun, ya malam, sahur. Tapi sekarang pun kita nggak sahur, tetaplah bangun. Namun kerjakan sholat walaupun 2 rakaat atau bahkan 1 rakaat witir. Ya, ini karena Rasul bersabda, afdhalu sholati ba'dal fariyadati salatul laili. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Jangan ditinggalkan. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan sunnah lainnya dan secara ajak, secara kontinu dan berkesinambungan walaupun itu sedikit. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah. Bayangkan, amalan yang paling dicintai Allah yaitu siapa? Yaitu apa modelnya? Ya, siapapun yang beramal, ya, dia itu kontinu. Dia itu terus-terusan walaupun itu sedikit. Ya, maka ingatlah petuah para ulama pendahulu. Ya, bahkan ucapan ini dijadikan kita koreksi. Bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh celaka, ya, sungguh buruk sebuah kaum atau seseorang yang dia kenal Allah hanya di Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, ya ada Allah juga yang kita sembah di bulan Syawal dan seterusnya. Ya, maka janganlah termasuk di antara kaum-kaum yang buruk yang kenal Allah di kala Ramadan. Ya, ini khonfidin azalullah, sehingga Rasulullah pun mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah, kenallah Allah dikala kalian lapang, dikala kalian senang, dikala kalian dalam keadaan enak. Allah akan mengenalmu, Allah akan benar-benar membantumu dikala engkau mendapatkan masalah yang genting. Maka yang terakhir, doalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya keimanan bisa naik, bisa turun. Yang namanya keimanan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Maka doa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang disampaikannya diajaran pula oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinika, tetapkan hati ini kepada agamamu. Semoga ini bermanfaat, ya, bagi sobat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan dimudahkan beramal soleh selanjutnya dan selanjutnya, dan semoga Allah memberikan karunia kita berakhiran yang baik, yaitu husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.